Hai, halo guys. Perkenalkan nama saya Esther Suyanti dari Program Studi Gizi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa sejak kemerdekaan. Pancasila merupakan hasil dari perjuangan dan pemikiran bangsa Indonesia yang menggali nilai-nilai luhur dari budaya dan agama yang beragam. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan cita-cita, tujuan, dan semangat dalam membangun negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Namun, Pancasila sebagai dasar negara tidaklah statis dan tetap. Pancasila mengalami dinamika dan tantangan seiring dengan perkembangan zaman dan situasi yang berubah-ubah. Pancasila harus mampu menyesuaikan diri dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang juga semakin maju dan kompleks. Pancasila harus tetap relevan dan efektif dalam menjawab berbagai persoalan dan problematika yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah dan proses perumusan yang panjang dan dinamis. Pancasila pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam pidato tersebut, Soekarno menyampaikan 5 asas atau sila yang menjadi dasar negara Indonesia, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, 5 sila tersebut disusun ulang menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara kemudian mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian seiring dengan perkembangan politik dan sosial di Indonesia. Pada masa Orde Lama, Pancasila sempat ditantang oleh ideologi komunisme yang dianut oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya asas organisasi kemasyarakatan atau ormas. Pada masa reformasi, Pancasila menghadapi tantangan dari gerakan separatisme, radikalisme, dan liberalisme. Pancasila sebagai dasar negara juga mengalami perkembangan dan perubahan dalam implementasi dan pengamalannya di berbagai bidang kehidupan. Pada bidang politik, Pancasila menjadi landasan bagi sistem pemerintahan presidensial, sistem multipartai, sistem pemilihan umum langsung, dan sistem desentralisasi. Pada bidang hukum, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum di Indonesia. Pada bidang ekonomi, Pancasila menjadi acuan bagi perekonomian nasional yang berkeadilan sosial. Pada bidang sosial budaya, Pancasila menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna dan nilai-nilai yang luhur dan universal. Pancasila mencerminkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan yang menjadi karakteristik bangsa Indonesia. Pancasila juga memiliki nilai-nilai integratif, adaptif, dan dinamis yang mampu menjembatani berbagai perbedaan dan kepentingan yang ada di masyarakat Indonesia. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tidaklah bebas dari berbagai tantangan dan hambatan yang datang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pancasila harus mampu menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut agar tetap eksis dan efektif sebagai dasar negara Indonesia. Yang pertama ada globalisasi.
Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya, dan teknologi antara negara-negara di dunia. Globalisasi membawa dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya yaitu Indonesia dapat memperluas pasar, meningkatkan kerjasama, memperoleh informasi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu Indonesia dapat kehilangan identitas nasional, tergantung pada negara lain, terpapar oleh budaya asing. Globalisasi menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia. Globalisasi juga dapat menimbulkan konflik antara nilai-nilai lokal dengan nilai-nilai global. Pancasila harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan internasional. Pancasila juga harus mampu mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi. Selanjutnya ada radikalisme. Radikalisme merupakan paham atau gerakan yang ingin mengubah secara drastis atau radikal suatu sistem atau tatanan yang ada. Radikalisme dapat bersifat politik, agama, sosial, dan budaya. Radikalisme dapat bersumber dari ketidakpuasan, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan. Radikalisme menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat mengganggu stabilitas dan keamanan sosial. Radikalisme juga dapat menimbulkan intoleransi, diskriminasi, kekerasan, dan terorisme. Pancasila harus mampu menangkal dan mencegah radikalisme dengan cara menegakkan hukum, memberikan pendidikan, dan memberdayakan masyarakat. Selanjutnya ada intoleransi. Intoleransi adalah sikap atau perilaku yang tidak mau menghormati atau menghargai perbedaan ataupun keragaman yang ada di masyarakat. Intoleransi dapat terjadi pada bidang agama, etnis, ras, budaya, dan politik. Intoleransi dapat bersumber dari fanatisme, primordialisme, dan eksklusivisme. Intoleransi menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Intoleransi juga dapat menimbulkan konflik sosial, disintegrasi nasional, dislokasi sosial ekonomi, dan budaya politik hukum. Pancasila harus mampu mengatasi intoleransi dengan cara meningkatkan dialog antar kelompok, menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya yaitu yang terakhir, korupsi. Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik atau pihak swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara menyalahgunakan wewenang atau jabatan. Korupsi dapat terjadi pada bidang politik, ekonomi, keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Korupsi dapat bersumber dari keserakahan, nepotisme, dan kolusi. Korupsi menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat merusak moral dan etika bangsa Indonesia. Korupsi juga dapat menimbulkan kerugian negara, ketimpangan sosial, dan kemiskinan. Pancasila harus mampu mencegah dan memberantas korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, memberikan sanksi hukum yang tegas, dan memberikan pendidikan anti korupsi. Upaya-upaya untuk mengatasi tantangan Pancasila sebagai dasar negara yaitu sebagai berikut. Ada penguatan ideologi. Penguatan ideologi adalah upaya untuk memperkuat pemahaman dan penghayatan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Penguatan ideologi dapat dilakukan dengan cara mengembalikan fungsi Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, mengaktifkan kembali lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Pancasila seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, mengintegrasikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal, mengadakan sosialisasi dan edukasi Pancasila secara masif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah upaya untuk membentuk dan mengembangkan karakter bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses belajar mengajar di sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan lainnya. Mengembangkan budaya sekolah yang berbasis Pancasila, memberikan contoh teladan dan bimbingan dari guru, orang tua, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Peningkatan hukum. Peningkatan hukum adalah upaya untuk menjamin terlaksananya supremasi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara mereformasi sistem peradilan yang independen,
profesional, dan akuntabel. Memberantas praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di semua sektor publik dan swasta. Memberantas tindak pidana terorisme, radikalisme, dan separatisme. Yang terakhir yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan akses dan pelayanan publik yang berkualitas di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan nasional, mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial, dan mengembangkan potensi lokal dan kearifan lokal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sharingkan. Terima kasih, sampai jumpa.